Sehingga Rasulullah itu sangat susah. Di sejarah disebut amal huzni li Rasulullah, tahun duka cita bagi Rasulullah. Nah, di saat-saat sangat susah dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang intinya Allah kasih hadiah yang berupa sholat. Makanya kata Nabi, termasuk dikembangkan oleh para ulama, siapapun umat Nabi Muhammad yang susah, maka hadaplah pada Allah, sholatlah. Ini menghibur. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah Isra Mi'rajnya orang mukmin. Jadi wudu ke kamar mandi, wudu ke tempat wudu, ini Isra. PP dari tempat ke tempat wudu, kemudian pakai sarung, kalau perempuan pakai mukena, itu Isra. Ketika usolli fadzuri al-barakati Allahu Akbar, Mi'raj sudah. Mulai dari bismillah Mi'raj. Kalau udah iyyaka na'budu, nah ini seperti Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu, ini ilmu yang sangat lengkap. Kalau dikaji peristiwa Isra Mi'raj sangat lengkap, dan ini bisa digunakan untuk rumusan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebelum dihadapkan kepada Allah, maka dioperasi, dibedah. Dan peristiwa ini sudah 4 kali. Rasulullah dibedah dadanya ini, eporak dan imatur, berseet, ini 4 kali. Ketika usia 10 tahun, menjelang balik, kemudian mau diutus sebagai utusan, dan peristiwa Isra Mi'raj. Dibersihkan semua sifat-sifat insannya yang kotor. Pada umumnya dimiliki oleh siapapun orang, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Lalu kotoran-kotoran diganti oleh Allah, diisi dengan keislaman, keimanan, kemudian keyakinan dan hikmah. Kenapa kok dibersihkan? Karena akan menghadap kepada Zat yang maha bersih, maha suci, maha indah, maha mulia, maha agung. Nah, kalau kita mau menghadap Allah, bersihkan dulu rohani. Fikirannya bersihkan dari urusan-urusan selain Allah. Hatinya bersihkan dengan urusan-urusan selain Allah. Bersihkan semua. Selama hati masih kotor, selama pikiran masih kotor, ketika menghadap pada Allah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kalau jalan secara normal butuh waktu 1 bulan, PP 2 bulan. Itu namanya Isra. Dari Palestina, Masjidil Aqsa menembus ke atas langit. Dari langit pertama yang bisa sampai ke langit yang kedua, menurut sejarah membutuhkan waktu 500 tahun. Kali 7. Berarti 3.500 tahun, PP 7.000 tahun. PP di langit 7. Di atas langit ada kursi. Dari langit ke kursi ini membutuhkan waktu 500 tahun. Setelah sampai di kursi, di atasnya ada aras. 500 tahun lagi. PP 2000. Di atas aras sampai ke Sidratil Muntaha, 500 tahun. Nah, sampai di Sidratil Muntaha, 3 malaikat yang mengawal. Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian Jibril bilang, Nabi, saya ditugasi oleh Allah sampai di sini. Loh, saya belum pernah menghadap Allah, gimana Jibril? Saya takut ini. Ayo, antar sampai menuju Allah. Oh, tidak berani saya. Kalau saya melangkai tugas yang dari Allah, akan terbakar dengan cahaya Allah. Terbakar dengan nur Allah. Engkau Allah izinkan sudah. Allah memberi kekuatan. Sudah diberi kekuatan oleh Allah. Sudah berangkat. Berangkatlah naik dari Sidratil Muntaha ke Mustawan. Nah, di situ ada di Raf-Raf. Berhadapanlah Nabi Muhammad langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berduaan. Nabi melihat Allah dengan mata kepala.
melihat jelas, melihat zat Allah. Sujud Nabi Muhammad memuji dengan berbagai pujian-pujian. Kemudian akhir dari sekian pujian, langsung Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta. Ayo Muhammad, bangun-bangun, apa yang kau minta akan diberikan. Langsung Nabi Muhammad menyebut, ya Nabi Adam kau kasih gelar Abul Bashar, Nabi Ibrahim kau kasih gelar Khalilullah, Nabi Musa kau kasih gelar Kalimullah wa Najiyullah, Nabi Isa kau kasih gelar Ruhullah wa Kalimatuh. Langsung Allah, ya kamu saya kasih gelar Habibullah. Nabi Muhammad dikasih gelar Habibullah, orang yang sangat amat dicintai Allah. Tidak ada gelar diberikan pada nabi-nabi yang lain. Ternyata gelar ini juga diberikan kepada penerus-penerus Nabi, para ulama. Tidak hanya kepada Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, al-alim Habibullah, walau kana fasikan. Orang alim adalah orang yang punya gelar Habibullah, orang yang dicintai Allah, walaupun fasik. Kata Imam Ghazali, kalau ada ulama, ada kiai, ada orang alim, fasik, artinya masih tingkahnya masih bengkok, tidak lurus, masih melanggar dari ilmunya. Ini kata Imam Ghazali, tetap ini orangnya derajatnya tinggi. Kenapa? Ilmunya tetap ada di situ. Hanya amalnya tidak sesuai. Kalau kata saya, asal bengkoknya tidak keterlaluan. Kalau ada kiai bengkok yang keterlaluan, makmumnya gimana? Oh, makmum ke siapa nih? Mohon pada kiai biluk sawat lah. Jadi orang alim ini ternyata juga menyandang gelar Habibullah. Bagaimana sejarah menjadi 5 waktu? Ini perlu dikaji. Yang tahu diterangkan, yang tahu diterangkan. Setelah nyampe ke langit yang nomor 6. Langit pertama, ada langit kedua, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Isa sekarang di langit kedua. Dan langit ketiga, Nabi Yusuf, Nabi keempat dengan Nabi Idris, Nabi kelima, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Langit ketujuh, di situ ada Nabi. Ketika nyampe ke langit nomor 6, Nabi Musa tanya, jawaban apa yang Allah sampai sejauh itu mungkin. Dan yang disampaikan yang paling pokok adalah saya dan Tuhan diwajibkan sholat 5 waktu. Nabi Musa mendengar perintah ini, saya kan nggak percaya. Saya ikan dia gitu. Akhir-akhir umat saya itu tangguh-tangguh, tinggi-tinggi, besar-besar, dikasih apa kurban sehari cuma 2 kali, pagi sore 2 rakaat. Banyak yang tidak sholat. Apalagi umat yang engkau, orang umatnya adalah kecil-kecil, tipis-tipis, pendek-pendek. Diberi kewajiban 50 waktu, tidak akan mampu. Sudah minta keringanan kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad menerima saran orang lain. Dan ini perlu dibuat ilmu. Tidak ego, tidak diktator. Menerima. Akhirnya kembali naik lagi Sidratul Muntaha, sampai di situ malaikat yang 3 naik ke atas, sujud lagi. Kemudian kata Allah, apa Muhammad kok kembali Muhammad? Katakan di Nabi, setukar-tukar ajudan. Ini atas usulan saudara saya, Nabi Musa. Ini perintah terlalu berat, takut umat kami banyak yang durhaka. Banyak yang tidak sholat.
Oh ya, saya korting 5 waktu. Allah yang mempunyai segalanya, tapi Allah tidak diktator. Masih mau diajak rembuk. Ini perlu ditiru. Karena ada orang jadi kepala ini, kepala itu, kepala sekolah, kepala pondok, kepala apapun, kepala takmir masjid, kadang ego, diktator, tanda kependapat orang. Oh berarti melebihi Allah ini. Allah saja yang punya segalanya masih menerima. Usulan-usulan menerima. Dan ternyata diterima itu, di korting 5. Hanya tuh. Tinggal 5 waktu itu Nabi Musa masih menjalankan agar naik lagi. Tak kamu tak keragelan. Katakan dengan boleh orang lemak waktu berarti tak ke perintah Allah. Memojoknya. Cerdas Nabi Musa. Jangkauannya berapa ribu tahun ke depan itu cerdas. Kan ini kan Nabi Musa di atas Nabi Isa. Di atas Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu masih jaraknya itu cukup jauh dengan Nabi Muhammad. Akhirnya sampaikan Nabi Musa, kalau sudah seperti itu Nabi, saya titip salam kepada seluruh umat yang kau perbanyaklah baca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula anil ma'siyah wala quwwata ala ta'ah illa bi'aunillahil aliyyil azim. Ini arti terjemahan dari la haula, tidak ada daya kemampuan untuk menghindar dari maksiat. Dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan taat kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Jadi kalau ingin mampu menghadapi apapun, mampu taat, mampu menjauhi maksiat, mampu menghadapi ujian, perbanyaklah baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Minimal 100 kali setiap hari. Sehingga Nabi itu agar umatnya punya dorongan semangat untuk membaca ini agar kuat menerima semuanya, Nabi bersabda, siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billahil azim 300 kali tiap hari, maka semuanya dicukupkan oleh Allah. Rezekinya, kesehatannya, kemampuan untuk beribadah, kemampuan untuk menghindar dari 300. La haula wala quwwata illa billahil azim 300. Paham ya? Jadi ini coba bayangkan kalau bukan mukjizat. Ibarat orang duduk di kursi, diduduki lama, kursinya hangat, ditinggal oleh Nabi, hangatnya belum hilang, Nabi datang kembali. Padahal kalau secara normal itu belasan tahun untuk kembali lagi ke tempat semula. Lah kena bahasa di depan subhanallah di asra, Nabi tidak berjalan sendiri, tapi Allah yang menjalankan. Kan pada bayi mana jam, moncelan normal 4 lekor, coba enter 5 menit oleh 4 lekor jam. Karena tak jalan TV, apa enter. Nah, sekarang kenapa kok sejauh itu Allah Ta'ala ketika sholat dipanggil, sedangkan perintah yang lain cukup. Jibril bilang ke umat Muhammad suruh puasa Ramadan, disampaikan. Jibril bilang ke umat Muhammad suruh zakat, disampaikan. Jibril bilang ke umat Muhammad suruh haji bagi yang mampu. Jibril bilang ke umat Muhammad suruh berbakti kepada orang tua. Tapi satu sholat tidak lewat Jibril, dipanggil langsung. Ini ada rahasia di balik. Sehingga kata Nabi, baik tidaknya orang ini tergantung baik tidaknya dalam menjalankan sholat.
Ini sering berapa kali sering disampaikan oleh para kiai, maksud saya sering, as-salatu umul ibadah. Salat induk dari semua ibadah. Idza sholahat sholaha sairuha. Jika salatnya baik, maka seluruh ibadah yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairuha. Jika salatnya rusak, maka seluruh yang lain rusak. Baik hablum minallah atau hablum rusak semua. Bagaimana definisi sholat yang baik? Sholat kalau ingin yang baik, maka selain syarat rukunnya harus terpenuhi, maka di dalam sholat harus ada khusyuk dan hudur. Ini kata para ulama. Jadi kalau dalam sholat tidak ada khusyuk dan hudur, baru itu disebut sholat yang baik. Bagaimana pengertian khusyuk? Khusyuk itu al-khawfud da'im fil qalbi. Di dalam hati senantiasa merasa takut pada Allah. Mulai Allahu Akbar, hatinya takut ditolak, takut tidak diterima, takut dimurkai Allah, takut. Sehingga hatinya lurus. Tidak tolak-tolak kanan kiri. Nah kalau rajanya lurus di dalam ini, maka anggota luar tidak akan bergerak yang banyak. Tidak akan gerak-gerik yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Dua, khudur. Hudur ay hudurul qalbi. Apa itu maksudnya? Ketika sholat hatinya nyambung. Ketika ruku nyambung, saya sedang ruku. Ketika itidal nyambung, saya sedang itidal. Karena ada orang oleh makmuman Allahu Akbar. Mau enggak ke Bang Mekar. Enggak ke anu. Tila imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Marilah. Ini tidak hudur berarti. Bagaimana sholatnya orang agar khusyuk dan hudur? Nah di sini kata dalam kitab Sulam Taufik, ayyakuna ma'kuluhu wa malbasuhu wa masyabuhu halalan wa ayyakshida biha wajh Allah. Agar khusyuk dan hudur, maka jangan makan kecuali yang halal, jangan minum kecuali yang halal, jangan pakai pakaian untuk sholat kecuali yang halal, jangan pakai kendaraan STN-an. Boleh. Kendaraan sepeda STN itu sepeda yang hidup sebelah itu. Odik sasebe. Kenapa sepeda tidak beres? Iman tidak beres ke dealer atau enggak beres sepeda curian? Boleh. Ini kocak beres. Dia tahun ribu selekor 4 juta. Ngenyer. 4 juta oleh saya ngenyer. Tapi si Andi stres kok. Saya kalah maling dulu.